Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom, kembali kita bertemu lagi di dalam doa pagi, persekutuan doa pagi. Kali ini kita akan sebelum memulai kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, pada pagi hari ini Engkau bangunkan kami dalam keadaan tubuh yang baik dan segar. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini dapat memberikan pertumbuhan, memberikan kekuatan iman kami, sehingga kami betul-betul sangat percaya kepada Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, ketika kami akan mendengarkan, biarlah Engkau berkati seluruh peralatan yang kami pakai, baik melalui handphone, laptop, maupun multimedia yang lain. Berkati Tuhan, biarlah Engkau juga berkati untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan sedikit dari firman-Mu, sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pagi hari ini kita akan melihat dari kitab Lukas 24, Kitab Lukas pasal 24 ayat 45 sampai 48. Saya memberikan judul Menjadi Saksi Kristus. Saya akan terlebih dahulu Bapak Ibu untuk membacakan Alkitab. Saya akan membacakan demikian. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Amin. Nah Bapak Ibu, seperti tadi saya katakan, bahwa judulnya adalah Menjadi Saksi Kristus. Nah, kitab Lukas ini menceritakan bagaimana penugasan dari Yesus kepada murid-muridnya untuk menjadi saksi Kristus. Nah, Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang Alkitab, kita belajar tentang Yesus dan bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan di bumi ini atau di dunia ini, tentulah banyak sekali yang bisa kita pelajari. Nah, salah satu yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah saksi Kristus. Nah, Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus merekrut atau memanggil para murid-murid untuk menjadi murid-muridnya, tentu itu merupakan suatu proses menjadi murid yang baik, benar, bisa dipertanggungjawabkan, dan mereka pun bisa diandalkan. Selama kurang lebih 3,5 tahun, Tuhan Yesus bersama-sama dengan para murid, 12 para murid. Nah, mereka betul-betul hidup bersama, makan bersama, tidur bersama, dan melakukan segala kegiatan secara bersama-sama. Adapun maksud dan tujuannya adalah tentunya Tuhan Yesus ingin menjadikan mereka murid-murid yang baik. Menjadikan mereka kepanjangan tangan Tuhan ketika Tuhan sudah tidak ada di dalam dunia ini. Meneruskan pekerjaan Tuhan Yesus di dunia ini. Nah, tentunya haruslah betul-betul mereka belajar, mereka menyaksikan segala sesuatu yang Tuhan Yesus lakukan di dunia ini. Mereka adalah saksi mata. Nah, kalau kita melihat, kalau di dalam suatu pengadilan, saksi adalah orang yang melihat, mendengar, menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana suatu kejadian atau peristiwa itu terjadi. Nah, saksi ini bukan berarti saksi yang merupakan katanya, tetapi saksi yang memang betul-betul harus menyaksikan peristiwa itu atau kejadian itu terjadi. Nah,
Saksi ini biasanya di dalam pengadilan ataupun hal yang lain, bukan selain pengadilan, haruslah berjumlah lebih dari satu atau minimal 2 orang. Nah, Bapak Ibu, ketika saya merenungkan saksi Kristus ini, nah, murid-murid Tuhan Yesus yang 12 itu adalah saksi Kristus yang pertama. Mereka harus betul-betul belajar, mengerti dan memahami siapa Kristus, memahami siapa Tuhan Yesus, siapa anak Allah, siapa Mesias. Mereka harus betul-betul memahami dan mereka betul-betul harus percaya, harus beriman, supaya mereka pun dapat memberitakan kabar berita Injil ini dengan baik tanpa terlewat suatu apapun. Walaupun mereka adalah manusia biasa, 12 para rasul ini adalah manusia biasa. Mereka pun jatuh bangun, Bapak Ibu, ketika mereka menjadi murid Yesus. Banyak sekali terjadi gejolak di dalam jiwa mereka, banyak sekali faktor ketidakmampuan mereka ketika memahami apa maksud Yesus. Ketika mereka mereka tidak mengetahui apa maksud dari perkataan Yesus lewat suatu perumpamaan. Dan mereka pun sama sekali buta. Mereka hanyalah kebanyakan mereka adalah nelayan. Nah, dan mereka kebanyakan adalah orang yang tidak terpelajar. Tetapi Tuhan Yesus mempercayakan juga kepada mereka suatu tugas, yaitu menjadi saksi. Tuhan Yesus menyaksikan sendiri dan mengajar dan mendidik mereka, sehingga mereka betul-betul jatuh bangun di dalam iman kepercayaan mereka kepada Allah dan kepada Yesus. Nah, kalau kita melihat banyak sekali juga murid-murid yang gagal. Mereka kadang-kadang percaya, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang iman mereka bertumbuh, kadang-kadang iman mereka runtuh. Nah, ini adalah suatu pergumulan, suatu proses supaya mereka menjadi saksi Kristus yang baik. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam kitab Lukas yang sudah kita baca tadi, mereka sudah dipersiapkan selama ini. Dan ketika mereka dipersiapkan pun mereka diberikan hal-hal yang disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci, kitab Taurat. Sehingga dari awal kitab Taurat Musa ini mereka betul-betul menjadi tahu karena Tuhan Yesus membuka pikiran mereka. Mereka pun tidak hanya tahu tentang kitab suci, mereka pun diberi kuasa dari Roh Kudus, Roh penolong yang menolong mereka di dalam mengabarkan berita Injil. Dan selain itu, mereka juga diberikan kuasa. Kuasa apa, Bapak Ibu? Kuasa untuk mengusir segala setan, segala iblis. Mereka diberikan kuasa. Dan juga mereka diberikan kuasa untuk mengobati orang-orang yang sakit. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah begitu rupa mempersiapkan para murid ini dengan begitu baik, begitu sempurna. Walaupun mungkin prosesnya banyak sekali jatuh bangun. Tetapi Tuhan Yesus dengan sabar, dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, melatih, mendidik, mengajar para murid ini. Supaya mereka menjadi murid-murid yang handal. Nah, Bapak Ibu, hasilnya adalah inilah kita. Kita sebagai orang yang percaya, itu adalah hasil dari para rasul juga. Ketika mereka memberitakan Injil, mulai dari Yerusalem sampai ke seluruh bumi dan sampai ke Purwokerto ini. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Tuhan Yesus tidak hanya berhenti di dalam kehidupan para rasul, tetapi kita yang hidup saat ini diberikan juga tugas menjadi saksi Kristus. Tuhan sudah memberikan kita Alkitab.
Tuhan sudah mengajari kita dengan Alkitab. Segala sesuatu dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu sudah Tuhan Allah berikan kepada kita. Dan kita bisa pelajari semua itu. Sehingga kita pun bisa memberitakan, bisa menjadi saksi Kristus. Dan selain itu juga Tuhan Yesus juga memberikan kita Roh Kudus, Roh Penolong. Sehingga kita dapat bersaksi dengan baik, benar, bijaksana. Dan dengan begitu banyak fasilitas yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sekarang adalah menjadi tanggung jawab kita. Pemberitaan Injil, tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya, orang yang sudah diselamatkan. Nah, pemberitaan Injil ini bisa lewat tindakan, bisa lewat pelayanan kita, bisa lewat ucapan kita, pikiran kita, melalui tulisan, melalui lisan, itu adalah semua sebagai bentuk kesaksian kita, sebagai tugas kita menjadi saksi Kristus. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita harus berani memikul tanggung jawab ini. Kita sekarang harus berani untuk memberitakan Injil. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengajar para murid. Dan para murid pun sudah mengajar semua orang yang percaya sekarang ini. Menjadi tugas kita adalah menjadi saksi Kristus. Bukan hanya para rasul, bukan hanya pendeta. Setiap orang Kristen, setiap orang yang mengaku Kristus adalah Mesias, dia harus memberitakan Mesias ini kepada siapapun, supaya setiap orang percaya dan beroleh selamat dan kehidupan yang kekal. Nah, Bapak Ibu, itulah yang perlu kita renungkan. Dengan apakah kita akan menjadi bersaksi? Dengan kemampuan kita, dengan waktu kita, dengan tenaga kita, pengetahuan kita, pikiran kita, kita dapat menjadi saksi Kristus. Bahkan dengan uang kita pun kita bisa menjadi saksi Kristus. Ayolah Bapak Ibu, marilah kita menjadi saksi Kristus yang hidup, yang berguna bagi Allah. Kita adalah kepanjangan tangan Kristus. Tuhan Yesus akan meminta pertanggungjawaban kita kelak, ketika kita akan berhadapan satu dengan yang lain. Bagaimana? Apakah kita sudah menjadi saksi Kristus? Saksi yang bisa menghasilkan buah-buah. Demikianlah pada renungan pada pagi hari ini kita betul-betul disadarkan. Kita betul-betul harus mengerti supaya kita betul-betul menjadi saksi Kristus. Terpujilah Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan. Terlebih dulu marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ketika kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu, dan biarlah kami pun dapat menjadi saksi Kristus, saksi yang berguna bagi kerajaan dan kemuliaan nama Tuhan saja di muka bumi ini. Kami harus bertanggung jawab, kami harus menghasilkan buah, dan kami harus dapat menjadi saksi yang baik. Baik melalui teladan kami, pikiran kami, ucapan kami, maupun lewat tenaga kami, maupun lewat waktu kami, maupun lewat uang kami. Kami harus menjadi saksi Kristus. Berkati Tuhan, tekad dan semangat kami supaya menjadi saksi Kristus yang baik. Dan biarlah Roh Kudus terus menolong kami ketika kami menjadi saksi. Tuhan, saat ini kami juga bersyafaat, berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Biarlah Engkau terus mendoakan bagi mereka yang saat ini lemah di dalam secara fisik, baik di dalam usia maupun karena sakit penyakit. Biarlah Engkau berkati semuanya dengan baik Tuhan. Berkati juga para keluarga, famili yang merawat mereka. Biarlah mereka pun dapat merawat dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kesabaran dan kelemah lembutan.
Terima kasih Engkau juga berkati untuk program-program gereja yang akan diadakan beberapa waktu ini. Biarlah Engkau berkati kepanitiaan agar panitia juga dapat bekerja dengan baik, melayani dengan baik pula. Engkau juga berkati untuk anak-anak yang sudah mulai sekolah. Biarlah Engkau berkati agar mereka pun sudah mulai aktif belajar dengan baik pula. Berkati juga untuk sekolah-sekolah Kristen di bawah YP3K maupun TK Kasih Ibu. Engkau berkati untuk pengurus yayasan, guru-guru, kepala sekolah maupun murid-murid. Biarlah ketika mereka belajar, mereka pun dapat memuliakan nama Tuhan dengan baik. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk penghasilan atau pekerjaan kami ataupun aktivitas kami. Biarlah kami pun dapat beraktivitas, bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami akan kembali ke rumah masing-masing, kembali untuk melakukan tugas. Biarlah Engkau berkati semua. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, persekutuan doa pagi pada hari ini. Biarlah ini dapat menjadi perenungan kita untuk menjadi saksi Kristus yang hidup.